Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. kita dari kelompok 3 akan membahas tentang psikolinguistik dan kecerdasan berbahasa bagi pemula. Di sini saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama yaitu Arisa Safinatun Najah, yang kedua Putri Indrianti, dan yang ketiga Reni Wulandari. Materi pertama akan dijelaskan dengan saya sendiri, yaitu Reni Wulandari. Sejarah psikolinguistik. Pada awalnya, psikolinguistik bukanlah ilmu mandiri yang dikaji secara khusus. Psikolinguistik adalah ilmu yang dikaji secara terpisah baik oleh pakar linguistik maupun pakar psikologi. Istilah psikolinguistik sendiri pertama kali digunakan oleh Thomas A. Sobeok dan Charles E. Osgood pada tahun 1954 pada sebuah buku yang berjudul Psikolinguistik, A Survey of Theory and Research Problem. Walaupun sebetulnya pengajian ilmunya telah dimulai sejak zaman Socrates dan Panini, psikolinguistik adalah ilmu yang dikaji secara terpisah baik oleh pakar linguistik maupun pakar psikologi. Istilah psikolinguistik sendiri pertama kali digunakan oleh Thomas A. Sobeok dan Charles E. Osgood pada tahun 1954 pada sebuah buku berjudul A Survey of Theory and Research of Problem, walaupun sebelumnya pengajian ilmunya telah dimulai sejak zaman Socrates dan Panini. Selanjutnya, konsep psikolinguistik akan dijelaskan oleh Putri Indrianti. Silakan. Konsep psikolinguistik. Menurut Level, psikolinguistik adalah studi mengenai perolehan dan penggunaan bahasa oleh manusia. Sedangkan menurut Krida Laksana, psikolinguistik adalah studi yang mengupas mengenai bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia dan bagaimana kemampuan berbahasanya yang diperoleh. Kedua, menurut Samsunuwiyati Marat, terdapat 3 pembagian psikolinguistik, yakni yang pertama, psikolinguistik umum, studi yang menjelaskan bagaimana pendapat orang dewasa pada proses pemerolehan bahasa. Yang kedua, psikolinguistik perkembangan, studi yang mengupas bagaimana pendapat anak-anak dan orang dewasa tentang perolehan bahasa. Yang ketiga, psikolinguistik terapan, pengaplikasian proses perolehan bahasa oleh anak-anak dan orang dewasa. Yang ketiga, menurut Chair, beberapa pokok ruang lingkup kajian psikolinguistik yakni A. Hakikat bahasa, B. Komponen bahasa, C. Asal-usul bahasa, D. Proses penyusunan kalimat, E. Penyakit berbahasa seperti afasia,
F. Pembelajaran bahasa yang baik. Yang keempat, psikolinguistik memiliki hubungan dengan bahasa sehingga menemukan titik temu berdasarkan satu prinsip pendidikan. Prinsip ini mengacu pada komponen kurikulum, yakni materi, metode, tujuan, dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, prinsip psikologis. Prinsip ini dikaitkan dengan metode pembelajaran, bahasa, dan teori psikologi pendidikan. Yang ketiga, prinsip linguistik. Prinsip ini memiliki hubungan antara psikolinguistik dengan pembelajaran bahasa lewat teknik pembelajaran bahasa melalui teori linguistik. Teori linguistik memiliki dua aliran, yaitu strukturalisme dan transformatif generatif. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Arisa Safinatun Naja. Baik, selanjutnya yakni kecerdasan berbahasa. Yang pertama yaitu menurut Sugiono. Menurut Sugiono, kecerdasan berbahasa adalah kemampuan mengolah kata, menggunakan kata dengan efektif dalam bentuk maupun nonverbal. Seseorang yang mempunyai kecerdasan bahasa mampu menyimak dengan baik, berbicara secara efektif, baca dengan baik, dan menulis secara terampil. Yang kedua yakni menurut Preti dan Jensen. Preti dan Jensen ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa, yaitu yang pertama, bedanya si anak mempelajari bahasa tersebut. Yang kedua, beda yang dipelajari si anak. Yang ketiga, karakteristik si anak. Yang keempat, bedanya tempat proses pembelajaran itu terjadi. Ketiga, menurut Linda Campbell, ada beberapa karakteristik kecerdasan berbahasa berikut. 1. Mendengar dan merespon setiap suara sebagai ungkapan kata. Jadi, misalkan anaknya dengan mendengar, dia dapat mengartikan bahasa tersebut. Yang kedua yaitu menirukan suara, bahasa membaca dan menulis dari orang lain. Artinya ketika anak dia untuk berbahasa, dia dapat atau dengan melihat tulisan dia dapat berbahasa. Ketiga yaitu belajar melalui menyimak, membaca, diskusi. Ketika anak menyimak, membaca, dan lalu berdiskusi, secara tidak langsung mereka belajar berbahasa. Dia akan mendapat kosakata dari hal tersebut. Yang keempat yaitu memperlihatkan kemampuan untuk memberi bahasa lainnya. Ketika dia sudah mengenal bahasa, bisa berbahasa, mendapatkan kosakata banyak, dia dapat mempelajari bahasa tersebut dan mengenal kemampuannya. Next. Yakni menurut Tarigan. Menurut Tarigan, karakteristik kemampuan berbahasa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan gramatikal berkaitan erat dengan penguasaan kunci bahasa itu sendiri, baik secara verbal maupun nonverbal. Kemampuan ini memfokuskan pada pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Jadi,
berbahasa itu. Jadi kemampuan berbahasa itu bagaimana seseorang mampu menguasai kunci bahasa, yaitu kemampuan bunyi atau fonologi, butir-butir yang kemampuan bunyi. Next. Terima sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kalaku, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.